Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita sudah masuk ke bab 4, yaitu keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Poin B, yaitu prinsip-prinsip persatuan dalam keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Sebelum masuk ke materi, kita ada tujuan pembelajaran, yaitu siswa mampu mengetahui prinsip-prinsip persatuan dalam keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Untuk mewujudkan persatuan dalam keanekaragaman, kita harus berpegang teguh kepada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Jadi ada dasar ataupun asas yang harus diterapkan dalam mewujudkan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan sehingga bisa bersatu. Nah, prinsip-prinsip tersebut antara lain, pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Nah, prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, agama, bahasa, adat istiadat. Sehingga dengan prinsip ini mewajibkan kita untuk bersatu. Sebagaimana makna dari Bhinneka Tunggal Ika, yaitu walaupun kita berbeda-beda, tetapi satu kesatuan. Itulah prinsip yang pertama. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, prinsip yang kedua, yaitu prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme berarti paham mencintai tanah air. Jadi di sini ada kesiapsiagaan dari warga negara untuk mencintai tanah airnya. Kita mencintai bangsa kita bukan berarti mengagung-agungkan bangsa kita. Nasionalisme tidak berarti kita lebih unggul dari bangsa lain. Kita tidak ingin memaksakan kehendak kepada bangsa lain. Kenapa? Karena paham semacam ini akan mencelakakan kita sendiri. Selain tidak realistis, sikap seperti ini juga bertentangan dengan sila-sila dalam Pancasila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa dan kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi kita boleh mencintai tanah air, tapi tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu mengagung-agungkan bangsa kita. Kalau saya ambilkan contoh misalnya berakibat fatal terhadap bangsa, misalnya dulu ada Adolf Hitler dengan Nazinya. Karena dia terlalu mengagung-agungkan bangsanya, berakibat fatal terhadap bangsa dan negaranya. Yang kedua misalnya zaman Italia La Prima, Benito Mussolini. Itu pun selalu memaksakan kehendak kepada bangsa lain yang berujung terhadap penjajahan bangsa lain. Dan akhirnya juga rusak negaranya. Nah, itulah kalau paham nasionalisme terlalu sempit, terlalu mengagung-agungkan bangsanya. Yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah ciptaan Tuhan yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab terhadap dirinya, terhadap sesamanya, juga terhadap hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa. Jadi
setiap warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, namun bukan kebebasan yang kebablasan. Kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, terhadap sesama, juga terhadap bangsa dan negara. Misalnya, kita ambilkan contoh, kita boleh menyuarakan pendapat, menyuarakan kebebasan, asal jangan diakhiri dengan kerusakan atau pengrusakan. Jadi kalau menyuarakan pendapat yang diakhiri dengan adanya pengrusakan atau anarkisme, itu namanya kebebasan yang kebablasan. Nah, ini harus kita hindari. Selanjutnya, prinsip yang keempat, yaitu prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu artinya adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya, lingkungan sekitarnya, sebagai satu kesatuan Ipolek Sosbud Hankam. Apakah kepanjangannya? I, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Itulah kesatuan Ipolek Sosbud Hankam. Nah, dengan wawasan ini, kedudukan manusia ditempatkan pada kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, dengan wawasan ini, bangsa Indonesia merasa satu, senasib sepenanggungan, satu tanah air, satu bangsa, serta satu tekad untuk mewujudkan cita-cita nasional. Nah, itulah prinsip yang keempat, yaitu prinsip wawasan Nusantara. Selanjutnya, prinsip yang kelima, yaitu prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan, kita harus mengisi kemerdekaan, bahkan melanjutkan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merupakan cita-cita di era reformasi. Jadi ada 5 prinsip yang sudah kita bahas. Selanjutnya, keanekaragaman atau kebinekaan merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan bangsa Indonesia yang terdiri dari keanekaragaman suku, agama, bahasa, adat istiadat. Keanekaragaman dalam kehidupan bangsa Indonesia bisa menjadi potensi sekaligus menjadi tantangan atau ancaman. Mengapa keanekaragaman menjadi sebuah potensi? Karena keanekaragaman ini menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, yang memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya, di mana dapat menarik minat wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia. Kemudian, keanekaragaman bisa menjadi tantangan sekaligus menjadi ancaman. Karena kebinekaan itu dapat membuat penduduk Indonesia mudah berbeda pendapat dan lepas kendali, mudah tumbuh perasaan kedaerahan yang sempit, sehingga sewaktu-waktu dapat menjadi ledakan yang mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu,
segenap warga harus selalu mewaspadai berbagai ancaman yang bisa memecah belah bangsa, yaitu dengan mendukung berbagai upaya ataupun strategi yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi ancaman tersebut. Nah, demikianlah pembahasan kita di poin B tentang prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Kita bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya, masih di bab 4 di poin C. Demikian Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.